Halo Genius, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas latihan UKK Matematika kelas 4 SD kurikulum 2013. Apa saja yang akan kita pelajari kali ini? Kita akan membahas soal luas dan keliling bangun datar, hubungan antar garis, pengolahan data, dan pengukuran sudut. Kita langsung mulai ke soal nomor 1. Sebuah kertas berbentuk persegi dengan panjang masing-masing sisinya 15 cm. Keliling kertas tersebut adalah, jadi untuk soal yang pertama ini kita akan mencari keliling persegi dengan panjang sisi 15 cm. Keliling persegi itu rumusnya 4 kali sisi. Biasanya kita tulis K sama dengan 4 kali S. Jadi 4 kali 15. Kita hitung ya. 4 kali 15. 5 kali 4 itu 20. 1 kali 4, 4 ditambah 2, 6. Jadinya 60 cm. Soal nomor 2. Sebuah kolam ikan memiliki panjang 5 meter dan lebar 4 meter. Kelilingnya adalah, kita diminta untuk mencari keliling kolam ikan. Karena kolam ikannya memiliki panjang dan lebar, artinya kolam ikan ini berbentuk persegi panjang. Untuk mencari keliling persegi panjang, kita gunakan rumus 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali panjangnya di sini 5 meter ya, dan lebarnya 4 meter. Jadi kita jumlahkan terlebih dahulu. 2 kali 5 tambah 4 itu 9. 2 kali 9 itu 18. Jadi keliling kolam tersebut 18 meter. Perhatikan permen yang dibeli Bu Tini berikut. Kalimat matematika yang tepat untuk menyatakan harga seluruh permen yaitu, jadi di sini Bu Tini membeli 1 kantung permen dan beberapa permen lainnya. Untuk menghitung berapa jumlah permennya, kita harus tuliskan dulu kalimat matematikanya ya. 1 kantong permen ini harganya 15.000. Jadi 15.000 dan ditambah dengan beberapa permen ya. Ditambah. Oke, sekarang kita perhatikan di sini permennya ada berapa? Kita hitung ya. Kita hitung permennya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 permen yang harganya 1.000. Jadi boleh kita tuliskan dengan 5 kali 1.000. Jadi ini kalimat matematika yang tepat, 15.000 ditambah 5 kali 1.000. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Hasil dari 16 ditambah 20 dibagi 4 sama dengan. Untuk mengerjakan operasi hitung seperti ini, kita harus perhatikan dulu operasi hitungnya ada apa saja. Kalau dari soal ini ada penjumlahan dan ada pembagian. Kita kerjakan dahulu pembagiannya, karena kalau ada perkalian dan pembagian itu pasti kita dahulukan ya. 20 dibagi 4 itu berapa? 20 dibagi 4 adalah 5. Jadi 16 ditambah 5. 16 ditambah 5 adalah 21. Soal berikutnya, soal nomor 4. Hasil dari 50 dikurang 10 kali 3 sama dengan. Oke, di sini ada pengurangan dan perkalian. Maka yang harus kerjakan terlebih dahulu adalah perkaliannya ya. 50 dikurang 10 kali 3 yang kita kerjakan dahulu perkaliannya. 10 kali 3. 10 kali 3 adalah 30. Jadi 50 dikurang 30. Berapa 50 dikurang 30? Kita kurangkan saja 5 dikurang 3. 5 dikurang 3 itu 2. Dan belakangnya kita kasih 0.
Jadi hasilnya adalah 20. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Hasil dari 6 kali 5 ditambah 10 dibagi 5 sama dengan, kalau ini soalnya ada 3 operasi hitung ya, ada perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Maka yang harus kita kerjakan adalah perkalian dan pembagiannya. Kita kerjakan perkalian dulu ya. 6 kali 5 itu berapa sih? 6 kali 5 adalah 30. Lalu kita kerjakan pembagiannya. 10 dibagi 5. 10 dibagi 5 itu 2. Jadi 30 ditambah 2, yaitu 32. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Hasil dari 80 dikurang 40 dibagi 3 tambah 7 sama dengan, di sini ada operasi hitung pengurangan, pembagian, dan penjumlahan. Mana sih yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Di sini ada pembagian nih. Seharusnya dikerjakan dulu pembagian. Tapi apabila ada operasi hitung yang letaknya di dalam kurung seperti ini ya. Seperti ini harus kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi mana yang kita kerjakan terlebih dahulu? Nomor 1 adalah yang ada tanda kurungnya, yang berada di dalam kurung. Baru setelah itu, perkalian pembagian. Oke, kita kerjakan aja ya. Yang ada di dalam kurung ini, operasi penjumlahan. 3 tambah 7, yaitu 10. Jadi, 80 dikurang 40 dibagi 10. Sekarang ada 2 operasi hitung nih, ada pengurangan sama pembagian. Mana yang kita kerjakan terlebih dahulu? Pembagian terlebih dahulu. 40 dibagi 10. 40 dibagi 10. 10 dikali berapa sih hasilnya 40? 10 dikali 4. Jadi 40 dibagi 10 itu hasilnya 4 ya. Kemudian kita kurangkan 80 dikurang 4. Kita susun ke bawah ya. 80 dikurang 4. 0 dikurang 4 kan tidak bisa. Jadi harus pinjam ke 8. Jadi di sini 10. 10 dikurang 4 itu 6. Di sini sisa 7. 7-nya turun. Jadi hasil akhirnya adalah 76. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 7. 8 ditambah 4 dikali 6 dikurang 2 sama dengan, sama seperti soal sebelumnya nih, ada tanda kurungnya. Maka kita kerjakan terlebih dahulu yang ada tanda kurungnya ya, yaitu 6 dikurang 2. 6 dikurang 2 itu 4. Jadi 8 ditambah 4 kali 4. Ada penjumlahan dan ada perkalian. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkaliannya. 4 kali 4. 8 ditambah 4 kali 4 itu 16. 8 ditambah 16 itu berapa ya? Kita hitung dulu ya. 16 ditambah 8. 6 ditambah 8 itu 14, simpan 1. 1 tambah 1 itu 2. Jadi 24. Maka jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Setiap siswa SD Tunas Bangsa mendapatkan satu pensil seharga 5.000. Apabila banyak siswa SD Tunas Bangsa 123 orang, maka biaya keseluruhan untuk membeli pensil yaitu, jadi pensil yang dibutuhkan itu ada 123 ya, sesuai dengan banyak siswanya. Karena setiap siswa akan mendapatkan satu pensil. Satu pensil seharga 5.000. Jadi caranya kita kali 123 dikali 5.000. Untuk perkaliannya, kita hanya perlu kalikan 123 dikali dengan 5. Nanti hasil akhirnya barulah kita tambahkan 0. 123 dikali 5.
3 kali 5 itu 15, simpan 1. 2 kali 5 itu 10, ditambah 1, 11. 1 kali 5, 5, ditambah 1 itu 6. Jadi 615. Lalu kita tambahkan nolnya ada 3. 1, 2, 3. Jadi biaya yang dibutuhkan adalah 615.000. Jawaban yang tepat yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Luas bangun yang ditunjuk oleh gambar di atas yaitu, jadi di sini kita diminta untuk menghitung luas bangun datar. Bangun datarnya adalah persegi panjang ya. Untuk menghitung luas persegi panjang, kita gunakan rumus panjang kali lebar. Jadi L sama dengan P kali L, luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya berapa sih? Panjangnya bisa kita hitung dari sini ya. Oke, jadi panjang ini ada berapa petak satuan? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5 petak satuan. Lalu untuk lebarnya dari sini. Nah, ada berapa petak? 1, 2. Ada 2 petak satuan. Jadi panjangnya 5, lebarnya 2. 5, 2. Yaitu 5 kali 2 adalah 10. Karena setiap satu petak ini ukurannya 1 kali 1, jadi kita kalikan dengan 1. 10 kali 1 yaitu 10 cm persegi. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita diminta untuk menentukan luas bangun yang berwarna biru. Karena luas bangun yang berwarna biru itu tidak membentuk suatu bangun datar, maka kita hitungnya langsung ya, ada berapa petak yang berwarna biru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi luasnya adalah 8 petak. Dan kita kalikan dengan 1 karena di sini ukuran dari si satu petaknya itu 1 kali 1. Jadi 8 kali 1 yaitu 8 cm persegi. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 11. Banyak persegi 1 cm yang dapat dimuat pada persegi panjang tersebut adalah, kita mau menentukan berapa kira-kira banyak persegi yang bisa diletakkan ke dalam bangun persegi panjang yang ada pada gambar. Maka yang pertama adalah kita hitung dulu luas persegi panjangnya. Luas persegi panjang kita gunakan rumus panjang kali lebar. Panjangnya ini 5 cm dan lebarnya 3 cm. Jadi 5 kali 3 yaitu 15 cm persegi. Kalau kita mau cari berapa banyak persegi yang bisa dimuat atau diletakkan ke dalam persegi panjang tersebut, caranya kita bagi. Jadi banyak persegi sama dengan 15 dibagi dengan luas satu persegi. Luas satu perseginya adalah 1 cm. Jadi kita bagi 1. 15 dibagi 1 tetap 15 ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 12. Ada ladang pertanian berbentuk persegi dengan sisi 400 meter. Luas ladang pertanian tersebut adalah, ladangnya berbentuk persegi. Jadi kita hitung luas ladang tersebut menggunakan luas persegi. Luas persegi itu rumusnya sisi kali sisi. Panjang sisinya sudah diketahui, ada 400 meter. Jadi 400 kali 400. Untuk menghitung perkaliannya, karena ada nolnya nggak kita hitung dulu ya. Kita kalikan saja bilangan selain nol, yaitu 4 kali 4. 4 kali 4 itu 16. Nah, sekarang tinggal kita hitung nih, nolnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4.
kita letakkan di sini 1, 2, 3, 4. Terus kita beri titik ya, 1, 2, 3 titik. 160.000 meter persegi. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 13. Volume air dalam sebuah gelas yang ditunjukkan oleh gambar di atas adalah, kita perhatikan ya, di sini ada beberapa gambar yang ukurannya itu ukuran airnya berbeda-beda. Gambar yang pertama 1 liter, gambar yang kedua 0,1 liter. Gambar yang ketiga dan 4 ini tidak diketahui berapa volumenya. Tetapi bisa kita perhatikan di sini bahwa ukuran airnya sama ya. Ukuran airnya sama, maka untuk volumenya itu juga sama-sama 0,1 liter. Dan yang terakhir adalah 0,05 liter. Volume air dalam semua gelas, maka kita jumlahkan 1 ditambah 0,1 ditambah 0,1 ditambah 0,1 ditambah 0,05. Untuk menghitung hasil penjumlahannya bisa kita susun ke bawah ya. Kuncinya adalah untuk menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan dari bilangan desimal itu komanya harus sejajar. Nah, tapi masalahnya di sini satunya nggak ada komanya nih, gimana nih? Kalau dia nggak punya koma, boleh kita kasih koma 1,0. Jadi kalau dia nggak punya koma, bilangan nggak punya koma, boleh kita kasih koma, tapi koma 0 ya. Jadi 1,0 ditambah 0,1 ditambah 0,1 ditambah 0,1 dulu ya. Kita tambahin dulu. 0 tambah 1 tambah 1 tambah 1 itu 3, komanya turun. 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0 itu 1, 1,3. Barulah kita tambahkan sama 0,05. 0,05. Nah, si 5 ini nggak punya pasangan, gimana? Kita kasih pasangan, tapi pasangannya 0 ya. Kita tambah 0 tambah 5, 3 tambah 0, 3, komanya turun, 1 tambah 0, 1. Jadi 1,35 liter. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, 1,35 liter. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 14. Bilangan yang tepat untuk mengisi tanda X pada kotak di atas adalah, nah jadi di sini ada bilangan 2,459. Jadi setiap bilangan itu punya nilai tempat tertentu. Contohnya di sini untuk kelompok satuan itu ada 2, kelompok 0,1-an ada 4, kelompok 0,01-an ada 5, dan kelompok 0,001-an ada 9. Jadi bilangan yang tepat untuk mengisi tanda X adalah 4. Jadi jawabannya yang B ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. 6,789. Angka yang menunjukkan kelompok 0,01-an adalah, jadi kita bisa tentukan berapa sih bilangan atau angka yang termasuk 0,01-an itu dengan melihat posisi satunya. Posisi satu ini urutan keberapa di belakang koma. Ini kan urutan pertama, ini urutan kedua. Jadi kita cocokkan dengan bilangannya. Ini urutan pertama, ini urutan kedua. Jadi bisa kita lihat ya bahwa 1 ini di urutan kedua dan di urutan kedua adalah 8. Jadi 8 itu termasuk kelompok 0,01-an. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 16. Susunan bilangan dengan urutan naik atau membesar yaitu, jadi kalau kita mau mengurutkan bilangan desimal itu, semakin letaknya itu jauh dari koma, maka nilainya semakin kecil. Kita bisa perhatikan di sini ya, yang paling kecil itu berapa sih? Yang paling kecil adalah 0 adalah bilangan paling kecil. Lalu di situ angka 4 yang letaknya jauh dari koma adalah 0,004. 0,004. Lalu ada 0,04, lalu 0,4, dan yang terakhir adalah 4. Jadi susunan yang tepat adalah yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah, untuk membandingkan dua bilangan desimal, kita harus samakan dulu ada berapa angka di belakang koma.
Kalau yang pertama di sini ada 0,45 itu 2 angka di belakang koma. Sedangkan bilangan yang kedua adalah 0,429, 3 angka di belakang koma. Jadi ini kita tambahkan 0 saja, supaya sama-sama ada 3 angka di belakang koma. Nah, sekarang kelihatan ya, tanda yang tepat yang mana? Kita lihat dulu. 450 itu lebih kecil atau lebih besar daripada 429? 450 itu lebih besar ya. Jadi tandanya seperti ini. 450 lebih besar dari 429 atau 0,45 lebih besar dari 0,429. Jadi jawaban yang tepat adalah tanda yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Hasil dari 1,46 ditambah 2,43 yaitu untuk menjumlahkan bilangan desimal, ya seperti soal-soal sebelumnya tadi ya, kita harus sejajarkan komanya. Jadi komanya harus sejajar, harus lurus. Sekarang kita jumlahkan ya. 6 ditambah 3 itu 9, 4 ditambah 4 itu 8. Komanya turun. 1 ditambah 2 itu 3. Jadi 3,89. Jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lanjut ke soal berikut. Hasil dari 8,27 dikurang 4,12 yaitu kita kurangkan ya. Sama seperti penjumlahan di soal sebelumnya, untuk pengurangan desimal pun komanya harus sejajar, harus lurus. Kita kurang 7 dikurang 2 itu 5, 2 dikurang 1, 1, komanya turun, 8 dikurang 4 itu 4, jadi 4,15. Jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 20. Nah, kali ini kita akan mengerjakan perkalian desimal. 5 kali 1,2 sama dengan, jadi di sini kita hitungnya seperti perkalian 12 kali 5 saja ya. Untuk komanya nanti kita letakkan setelah kita tahu hasilnya. 2 kali 5. 2 kali 5 itu 10, simpan 1. 1 kali 5, 5 ditambah 1, 6. Jadi 60. Jangan lupa di sini ada satu angka di belakang koma. Maka hasil perkaliannya juga satu angka di belakang koma. Jadi 6,0. Nah, 6,0 itu bisa dituliskan menjadi 6. Karena kalau ada 0 di belakang koma, itu kita anggap hilang, tidak apa-apa ya. Jadi 6,0 itu sama dengan 6. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Dewi akan memasukkan air yang ada pada galon di masing-masing gelas. Setiap gelas berisi air titik-titik. Jadi di sini ada galon yang volumenya itu 8,8 liter. Akan dimasukkan ke dalam 4 gelas. Jadi satu galon ini langsung dimasukkan ke dalam 4 gelas sampai habis ya. Maka caranya adalah kita bagi 8,8 dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena gelasnya ada 4. Kita hitung seperti pembagian biasa ya. 8,8 dibagi 4. 8 dibagi 4 itu 2. 2 kali 4, 8. 8 kurang 8, 0 ya. Turunkan koma. Karena komanya sudah diturunkan, maka di atas juga harus dikasih koma. Nah, lalu turunkan angka 8. 8 dibagi 4 itu 2. 2 kali 4, 8. Oke, jadi hasilnya adalah 2,2 liter. Jadi setiap gelas berisi 2,2 liter. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan catatan kecelakaan di SD Tunas Bangsa berikut. Kecelakaan sangat sering terjadi di... Oke, jadi kita bisa lihat di sini ada data tentang catatan kecelakaan ya di SD Tunas Bangsa. Kecelakaan yang sering terjadi, kita lihat di ruang kelas ya. Di ruang kelas itu ada berapa sih? 1, 2, ada 2. Di lapangan 1, 2, ada 2 juga. Di koridor 1, 2, 3, 4, ada 4. Oke.
Oke, jadi sudah jelas ya, kecelakaan yang sering terjadi itu ada di koridor. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 23. Perhatikan catatan kecelakaan di SD Tunas Bangsa berikut. Jenis luka yang sering terjadi yaitu, kalau sebelumnya kita cari tempat yang sering terjadi kecelakaan, sekarang kita cari jenis luka yang sering terjadi. Maka kita fokus ke kolom jenis luka ya. Memarnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Luka kecil 1, 2, ada 2 ya. Luka kecil ada 2. Tergores 1, 2. Tergoresnya ada 2. Kesleo tidak ada ya. Jadi jenis luka yang sering terjadi adalah luka memar. Jadi jawaban yang tepat yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan hewan peliharaan yang dimiliki oleh siswa kelas 4. Di sini ada hewan peliharaan kucing dan anjing ya. Banyak siswa yang memiliki kucing sekaligus anjing. Jadi kita cari berapa sih siswa yang memiliki kucing dan anjing sekaligus. Kalau kita perhatikan di sini nih yang dilingkari itu berarti hewan peliharaan ya. Berarti Tika tuh memelihara kucing, Dika memelihara anjing, Caca memelihara anjing, Dian memelihara kucing. Yang kita cari itu yang memelihara keduanya. Di sini ada Mei, kemudian ada Putri, dan ada Sani. Jadi ada 3 orang yang memelihara kucing sekaligus anjing. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan hewan peliharaan yang dimiliki oleh siswa kelas 4. Jadi ini datanya masih sama seperti sebelumnya ya. Banyak siswa yang memiliki satu jenis hewan peliharaan yaitu, jadi yang ditanya adalah yang hanya memiliki satu hewan peliharaan. Di sini ada Tika, Dika, Caca, Dian, Dani, Rio. Mei memelihara 2 hewan peliharaan ya, jadi nggak kita hitung. Dona, Ditya, Agus, Putri nggak kita hitung ya. Dena, Nisani juga kita tidak hitung ya, karena dia memelihara 2 hewan sekaligus. Dan Wina. Jadi ada 11 orang yang memelihara satu jenis hewan peliharaan. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Follow juga sosial media kita ya, di Instagram @rumahdelajarjenio, @kakakjenio. Follow juga TikTok kita @kakakjenio untuk mendapatkan tips and trick cara mengerjakan soal dengan mudah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.